Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya masih di channel Alat Berat Mania. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Oke bro, pada video kali ini saya akan mereview atau sharing komponen dan instrumen panel dari HD Komatsu 465-7 ini bro. Tapi sebelum kita lanjut ke bagian komponen, di sini saya akan menjelaskan seri atau tipe engine dari HD Komatsu 465-7 ini bro. Untuk seri engine-nya dia menggunakan SAA 6D 170E-3 bro. SAA itu adalah supercharged air to air aftercooler, kemudian 6 itu adalah jumlah silinder bro, jumlah silinder, kemudian 170-nya itu adalah diameter silinder linear. Diameter silinder linearnya, kemudian E-nya itu EPA tire atau emisi, kemudian strip 3-nya itu adalah modifikasinya bro. Kemudian fungsi dari engine adalah pengertian dari engine itu adalah suatu alat yang menghasilkan tenaga melalui suatu proses tertentu, di mana proses termis dirubah menjadi mekanis. Kemudian kalau mesin atau mesin itu adalah suatu unit secara keseluruhan yang mencangkup dari engine sampai ke powertrain. Kemudian fungsi dari engine itu sendiri adalah sebagai sumber tenaga utama bro. Oke, lanjut dari bagian depan di sini bro. Di bagian depan sini ini ada kondensor AC bro. Di belakang grill ini, di belakang grillnya ini di bagian kanan sini ini ada kondensor AC. Kemudian di sini ada steering and hoist oil cooler. Kemudian di belakangnya itu bro, itu ada aftercooler. Kemudian di sini ada loto, biasa digunakan untuk mekanik pada waktu melakukan perbaikan bro. Pada waktu melakukan perbaikan, mekanik itu wajib memberikan danger tag di sini bro. Kalau yang merah ini ada klip salnya. Yang merah itu memutus sumber tenaga dari baterai ke seluruh komponen electrical engine atau unit ini bro. Kalau yang kuningnya ini dia memutus sumber tenaga atau arus dari aki ke bagian motor starter. Kemudian di sebelah kanannya sini ini ada emergency stop. Kemudian di sini ini ada manual activator untuk fire suppression. Kemudian itu lampunya ya bro, lampunya ada lampu high beam dan lampu dekatnya bro. Ini lampu untuk sennya. Kemudian kita masuk ke bagian engine sebelah kiri bro. Nah ini untuk bagian sebelah kirinya. Di sini ada pre-fuel filter bro. Di bawah sini ada pre-fuel filter. Kemudian di atas sana itu juga ada fuel filter. Kalau yang di bawah ini pre-fuel filter, kalau yang di atas main fuel filter dan extra fuel filter bro. Kemudian kalau yang di sebelah kanannya ini adalah engine oil filter bro. Untuk bacanya bisa kita lihat di sini bro. Nah ini untuk melihat jenis dari filternya itu sendiri. Ini gambar engine, kemudian di dalamnya ini ada gambar oli. Kalau gambar yang putus-putus ini berarti filter bro. Kemudian di atas sana itu ada corrosion resistor. Fungsinya untuk sebelum pendingin itu masuk ke area radiator, dia disaring dulu di situ. Kemudian di sini ada kompresor AC. Kemudian ini alternator bro. Di sini ada stasioner untuk mengatur kekencangan fan belt nih bro. Kekencangan dari fan belt ini sendiri. Kemudian di sini ada komponen dari AC. Ini receiver dryer bro. Receiver dryer. Kemudian untuk dipstick oli engine-nya itu ada di sini bro. Nah ini dipstick oli engine-nya, kita tarik. Referensinya pada saat melakukan pengecekan oli engine itu adalah bearing seperti ini bro, bearing seperti ini. Nah ini ada pengecekan pada saat engine idle nih bro.
Sorry, kita balik. Susah bro kalau dibalik karena saya ngerekamnya sendiri. Di sini ada pengecekan pada saat engine idling atau pada saat engine running bro. Nah itu ada tulisannya. Kemudian dibaliknya pada saat engine stop atau engine mati bro. Nah, itu engine stopnya ya bro. Oke, kita masukkan lagi. Frekuensinya pada saat melakukan pengecekan itu yang bagus itu ada di antara tengah-tengah high dan low. Kemudian di situ itu ada engine air breather atau pernapasan untuk engine. Kemudian di sini ada feed pump. Ini feed pumpnya bro. Feed pumpnya. Kemudian di sini ada engine oil filler atau tempat pengisian oleh engine bro. Kemudian untuk fuel sistemnya dia menggunakan CRI atau common rail injection. Oke bro. Kemudian di sini ada A-frame. Ini A-frame, kemudian di situ ada silinder steering. Itu silinder steering, kemudian di belakangnya sana itu ada T-rodnya, bro. Kemudian ini untuk bagian front suspension. Ini front suspension. Kemudian untuk brake depannya seperti ini, bro. Nah, jadi pada saat kita melakukan pengereman atau ngebrake, itu disarankan kita lebih menggunakan retarder. Karena pada saat kita menggunakan foot brake itu bisa berpengaruh ke bagian brake depan ini bro. Kadang di bagian brake depan ini bisa kebakar dia bro. Bisa kebakar. Nanti bisa mengakibatkan itu terjadi fire crash bro. Oke. Kemudian di dalam suspensi ini, isi dari suspensi ini adalah nitrogen dan oli bro. Nitrogen dan oli ya, isi dari suspensi ini bro. Oke, lanjut ke bagian belakang bro. Di bagian kanan sini, ini untuk tayarnya dia menggunakan ukuran 24 nih bro. 24.00 R35. 24 itu berarti section weight. Kemudian 00 itu aspek rasio, R itu adalah tipenya, tipe radial. Ini tayarnya ini menggunakan tipe radial. Kemudian 35-nya ini adalah diameter ringnya nih bro, diameter ringnya. Kemudian pada saat kita melakukan P2H, kita lakukan pengecekan secara visual kondisi bot-bot rodanya, bro. Kemudian di dalam sini ini ada namanya front wheel bearing bro. Front wheel bearing. Kemudian kalau yang sampingnya ini namanya sidewall. Ini namanya treadnya bro. Ini treadnya ya. Ini treadnya, ini sidewallnya. Ini yang di pinggirnya ya bro. Ini sidewallnya. Oke. Lanjut ke bagian bawah di sini bro. Itu yang dari depan tadi. Nah ini T-rodnya ya. Ini T-rodnya. Kemudian di sini ada carter untuk oil transmisinya itu bro. Itu carter untuk oil transmisinya. Itu ada carter untuk oil transmisinya tuh bro. Nah itu carternya. Kemudian di atasnya itu ada transmisinya bro. Kemudian di sini ada shake glass. Ini shake glass untuk pengecekan level oil transmisi bro. Ini bro. Nah ini shake glassnya ya. Jadi pada saat kita melakukan P2H kita lihat level oil transmisinya itu di sini bro. Nah ini level oil transmisinya ya. Oke, lanjut di sini ada filter bro. Nah ini filter oil transmisi bro. Yang dua ini filter oil transmisi. Kemudian yang di atas ini adalah filter untuk oil hydraulic and steeringnya bro. Kemudian di sini ada tank untuk steering and hoist oil tank. Ini steering and hoist oil tank. Kemudian di sini ada hoist oil fillernya atau tempat pengisian untuk tangki oil steering and hoist. Kemudian di sini ada oil filler untuk pengisian transmisi atau transmission oil fillernya. Kemudian di atasnya situ itu ada breathernya bro. Breather atau tempat pernapasan dari
tank atau hoist oil steering ini bro. Nah itu tempat pernapasannya ya. Kemudian di sini ada akumulator bro. Nah kalau di 785 dia akumulatornya itu ada di bagian kiri dan kanan tire. Kalau di 465 dia ada di bagian dekat tank steering and hoist oil tank ini bro. Nah dia di sampingnya sini. Ini akumulatornya ada 3, 1, 2, dan 3. Fungsinya untuk menyimpan tekanan cadangan pada saat terjadi error. Kemudian di sini ada brake oil filter. Ini brake oil filternya bro. Brake oil filter. Kemudian di sini ada hoist, silinder hoist. Ini silinder hoistnya. Pastikan pada saat kita melakukan P2H, lihat secara visual pada bagian pin-pinnya ini bro, pin-pinnya. Kemudian di sini ada axle supportnya bro. Ini axle supportnya. Kemudian di sana ya itu bro, itu namanya rear drive shaft atau drive shaft bagian belakang. Di bagian depan juga ada drive shaftnya. Kalau yang depan itu namanya front drive shaft bro. Kalau yang di belakang ini namanya rear drive shaftnya. Kemudian lanjut ke bagian belakang bro. Di bagian belakang sini ini ada final drive. Pada saat kita melakukan P2H, lihat secara visual kekencangan bautnya. Biasa dia kalau bautnya itu kendor, dia itu ada gesekan antara ininya bro. Nah dia ada gesekan di sininya bro. Ada gesekan di sininya, biasa dia kelihatan bro. Karena bekas-bekas lumpur tergesek, jadi ada bekas-bekas gesekan. Oke lanjut ke bagian belakang bro. Di bagian belakang sini ini ada rope ejector atau safety bar. Fungsinya untuk menghilangkan material yang terselip pada bagian tire belakang sini bro. Kemudian di sini ada diferensial. Ini diferensialnya. Kemudian di atas sana itu ada axle supportnya bro. Axle supportnya itu ada kanan kiri, atas bawah bro. Ini untuk bagian atasnya. Nah ini axle supportnya untuk bagian atas sebelah kiri, dan ini untuk sebelah kanannya bro. Kemudian di sini biasa di sini ada stopper bro. Nah ini ada stopper atau vibration damper. Kemudian di bagian suspensi sini, nah ini bro, ini ada sensor untuk pilot meternya. Jadi ini untuk sensor pilot meter. Jadi pada saat muatannya itu sudah full, dia bacanya itu lewat sensor di sini bro. Biasanya kalau unit ini miring, itu sensornya itu kurang akurat bro. Akurasinya itu kurang. Kemudian di sini pada bagian sini lakukan pengecekan. Biasa terjadi kebocoran oli, biasanya itu dari floating seal-nya. Dari floating seal-nya ini dia bocor bro. Oke lanjut ya. Kemudian di bawah situ itu ada axle support bagian bawah bro. Kalau tekniknya dia namanya axle support. Kalau bahasa kaleng-kalengnya itu namanya torque rod atau dingdong bro. Oke bro. Kemudian di sini ini ada namanya divider grease atau grease line atau nipple grease, tergantung masing-masing perusahaan ya. Masing-masing perusahaan itu bilangnya apa, tapi fungsinya sama aja untuk melumasi atau menyalurkan grease-grease ke bagian pin-pin ya. Oke lanjut ke bagian kanan bro. Di bagian kanan sini masih sama kayak di bagian kiri tadi. Ini final drive-nya, lakukan pengecekan secara visual, kondisi bautnya. Kemudian ada kebocoran pada bagian olinya. Ini untuk ukuran tayarnya 24.00 R35. Depan belakang sama aja bro. Kalau beda nanti dia jumping unitnya bro. Kemudian di sini ada silinder hoist ya, atau hoist cylinder.
Nah ini bro, kalau kita lihat dari dekatnya, dari sebelah kanan ini rear drive shaftnya, melakukan pengecekan pada bagian bout-boutnya itu bro. Nah itu bout-boutnya di spider jointnya atau universal jointnya bro. Oke bro, kita lanjut ke bagian fuel tank. Nah di sini ada fuel tank, di sini ada gig. Ini gignya. Kapasitas untuk fuel tanknya itu adalah sekitar 780 liter untuk HD 465 ini bro. Kemudian ini fuel fast fill-nya, jadi pengisian cepatnya lewat sini atau refuelingnya itu lewat sini bro. Oke bro, di sini ada lampu untuk set lamp. Ini lampu untuk set lamp. Kemudian lanjut ke bagian kanan ya, ke bagian kanan dari engine ini bro. Di bagian kanan sini masih sama kayak di bagian kiri. Ini frame, komponen dari suspensi. Bedanya kalau di Komatsu, frame ini yang bikin suspensi itu lebih lembut bro. Jadi suspensinya Komatsu itu lebih lembut daripada suspensinya Cat. Oke. Kemudian ini untuk front suspensionnya. Kemudian di sana itu ada divider grease tadi untuk bagian depannya bro. Divider grease-nya. Kemudian di sini untuk turbocharger-nya itu ada di bagian kanan dari engine-nya. Ini turbocharger-nya karena dia inline engine ya. Jadi mesinnya itu engine-nya itu cuma tegak lurus bro, nggak V engine. Jadi dia menggunakan satu turbo aja bro. Kemudian di sana itu ada motor starter atau dinamo starternya. Itu ada dua, atas bawah tuh bro. Nah, 1, 2. Kemudian di sini ini ada water pump. Ini water pump komponen dari radiator ya atau pendingin. Kemudian kita lanjut ke bagian atas ya bro. Untuk bagian sebelah kanannya simpel aja di sini. Kita tidak melakukan banyak pengecekan, cukup melihat secara visual. Oke, kita lanjut naik ke atas. Oke, pada saat kita naik, pastikan kita melakukan 3 titik tumpu, terutama pada saat kita tes di sebuah perusahaannya bro. Karena itu menjadi suatu poin penilaian yang penting bro. Oke bro, kita udah ada di atas. Nah, di atas ini ada tank untuk fire suppression. Ini tank fire suppression. Kemudian ini tank untuk auto loop. Fungsinya untuk melakukan pelumasan pada bagian pin-pin tadi ya, melalui divider grease atau grease line tadi bro. Kemudian di sini ada sub tank atau reservoir air radiator atau air coolant. Ini sub tanknya. Kemudian di sini ini ada namanya pre-cleaner ya. Kalau yang di atas ini namanya pre-cleaner. Kemudian yang di bawahnya itu baru namanya air cleaner bro. Jadi sebelum udara itu masuk ke air cleaner, dia disaring dulu di pre-cleaner. Fungsinya pre-cleaner untuk menyaring material-material atau kotoran-kotoran yang berukuran besar bro. Berukuran besar baru dia masuk ke bagian air cleanernya ini. Kemudian di sini ada dash indicator. Ini dash indicator bro. Ini dash indikatornya. Jadi pada saat air cleanernya ini dalam keadaan kotor, di dash indikatornya dia akan berubah menjadi kuning atau oranye bro. Jadi untuk meresetnya kita tinggal tekan seperti ini. Kemudian di situ ada solenoid, itu sensor untuk pembaca ya. Jadi pada saat air cleanernya ini kotor, dia mengirimkan sinyal ke controller baru ke instrumen panel. Nanti muncullah errornya, error berapa di situ bro. Kemudian di sebelah sana
itu ada pilot lampu pilot lamp. Itu lampu pilot lamp, itu warnanya bro ada hijau, kuning, sama merah bro. Kalau hijau berarti artinya sudah full, kalau kuning berarti masih setengah loading, kalau merahnya itu berarti masih kosong bro. Jadi lampu pellet meternya itu ada di kanan dan kiri unit ini ya. Yang satu itu ada di belakang kabin dari operator itu bro. Yang satu ada di belakang kabin dari operator, yang satunya ada di bagian kanan dari unit ini bro. Kemudian untuk baterainya bro, nah ini untuk bagian baterainya, lakukan pengecekan secara visual aja bro. Apakah ada, biasanya di terminal aki atau baterainya itu kotor bro, kita bersihkan biar terminalnya itu gak rusak bro, atau hancur bro. Biasanya itu hancur karena kemakan karat itu bro. Oke, kita tutup dulu bro. Oke bro, kita buka cover engine. Di bawah cover engine ini di sini ada namanya subtank untuk air wiper. Ini subtank untuk air wiper. Kemudian ini silinder headnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bro. Ada 6 untuk jumlah silinder engine-nya bro. Kemudian di sini ada turbo chargernya. Ini turbo chargernya, kita lihat dari bawah tadi. Kemudian di sana itu, nah itu bro. Nah di situ itu ada stasioner ya, stasioner yang untuk mengatur kekencangan fan belnya tadi bro. Oke, kita tutup untuk bagian cover engine. Oke bro, kemudian di depan sana itu ada tempat untuk pengisian air coolant. Tempat untuk pengisian air coolantnya lewat depan situ. Tapi pada saat engine ini baru beroperasi, kita cukup mengisinya lewat subtank air radiator ini bro. Oke, kita lanjut ke bagian cabin. Ini di sini ada aparnya. Nah kemudian itu tadi bro untuk lampu pilot meter bagian kirinya itu bro. Kemudian di sini ini ada filter untuk AC bro, atau air conditioner. Ini filter AC-nya ada di bagian dari belakang kabin ini bro. Nah jadi untuk bagian kabinnya itu seperti ini bro. Ini bagian kabinnya. Di sisi kiri dari seat operator ini ada lever dam. Lever dam ini ada 4 posisinya. Kalau ke atas itu rise, kemudian kalau seperti ini hold, kemudian kalau ini float, kemudian di bawah ini low. Ingat ya, di atas rise, kemudian ini hold, kemudian ini float, kemudian ini low ya. Kemudian yang merah ini adalah safety knob. Ini safety knob fungsinya untuk mengunci lever dam ini pada saat dam bodinya itu naik bro, naik. Dia kita kunci di posisi hold. Nah kita kunci. Biasanya digunakan pada saat mekanik melakukan perbaikan. Nah itu kuncinya seperti ini bro. Jadi dia tidak bisa bergerak bro. Oke, kita balikkan. Ingat pada saat kita travel, pastikan lever dam ini pada posisi float ya, pada posisi float. Oke, lanjut ke bagian dari switch. Kita mulai dari sebelah kiri di sini bro. Oke bro, kita mulai dari bagian kiri di sebelah sini. Oke ya. Di bagian kiri di sini ini ada namanya switch untuk set lamp. Ini switch untuk set lamp, fungsinya untuk menyalakan lampu pada bagian kanan dan kiri tayar bro. Jadi di bawah situ
itu di situ ada lampunya ya bro. Ada lampunya untuk menerangi bagian kanan dan kiri dari unit ini bro. Kemudian ini ada namanya mesin check bloop switch. Mesin check bloop switch ini fungsinya untuk mengecek fungsi dari instrumen panel di sini bro. Kalau kita pencet seperti ini, itu semua instrumen panelnya akan menyala seperti ini, menandakan fungsi instrumen panel itu berfungsi dengan baik bro. Kemudian ini ada switch untuk fatigue alarm bro. Kalau kita pencet mati alarmnya dia bro. Kemudian yang dua ini adalah switch untuk mesin mode selector switch. Fungsinya untuk memilih pilihan menu di bagian karakter display ini bro. Nah, kita bisa melihat backward odometer, reverse travel mode atau reverse travel, kemudian pilot meter, kemudian service meter, dan horse meter bro. Biasanya itu mekanik yang sering menggunakan switch ini bro. Kemudian di sebelahnya ini ada switch untuk night dimmer switch. Fungsinya untuk mengatur kecerahan pada bagian instrumen panel di sini bro. Nah, pada saat malam hari kita bisa atur kecerahannya itu menggunakan night dimmer switch ini. Kemudian di sini ada lever untuk turn signal lamp atau lampu sein ke kanan dan ke kiri. Kalau ke atas itu high beam. Kemudian untuk menyalakan lampunya kita putar seperti ini aja bro. Kemudian di sini ada switch untuk wiper. Ini untuk air wiper. Kemudian ini untuk wipernya bro. Nah itu bro. Oke, lanjut di bawah sini. Ini ada tilt steering. Ini tilt steeringnya ya, untuk mengatur steering wheel ini bro. Posisinya seperti apa pada saat kita akan mengoperasikan unit ini bro. Kemudian lanjut ke bagian kanan di sini. Ini ada hazard. Ini hazard lamp switch atau lampu tanda bahaya ya. Biasanya itu digunakan pada saat unit ini escorting ya, atau dikawal, ataupun pada saat unit ini breakdown. Sebenarnya untuk penggunaan lampu hazard itu hanya untuk dua itu bro. Selebihnya itu nggak perlu kita menggunakan lampu hazard itu. Kemudian di sini ada ASR atau auto spin regulator. Fungsi ASR ini adalah untuk menyamakan putaran roda kanan dan roda kiri pada saat terjadi spinning atau slip di jalan yang licin bro. Kita bisa gunakan ASR ini. Kalau di CAT dia otomatis aktif. Itu ASR-nya. Kalau di Komatsu kita aktifkan sendiri bro. Kemudian di sini ada switch untuk mengaktifkan auto retarder speed control. Jadi untuk mengaktifkan ARC-nya kita posisikan on seperti ini bro. Kemudian di sini harusnya itu ada front brake cut off, cuma di sini sudah hilang bro. Front brake cut off switch-nya bro, udah nggak ada. Itu gambarnya nanti akan saya kasih gambarnya ya bro, untuk gambar front brake cut off-nya itu. Kemudian di sini ada switch untuk iSlow atau auto idle speed low, auto idle set speed low. Sorry ya, auto idle set speed low. Fungsinya digunakan pada saat kita akan parkir di area terbatas ya. Pada saat kita akan parkir di area terbatas atau area yang sempit bro. Contohnya seperti pada saat kita akan masuk ke workshop, kita bisa gunakan iSlow ini untuk mengurangi hantakan pada unit ini bro. Kemudian di sini ada switch untuk power mode ya. Ini switch power mode. Kalau kita aktifkan seperti ini, itu di instrumen panel sana akan muncul power mode pilot lamp-nya. Kalau kita matikan seperti ini, dia akan menggunakan eco mode atau economy mode. Lanjut, di sini ada switch untuk emergency steering bro. Ini untuk emergency steering. Pemakaiannya itu maksimal itu 90 detik ya. 90 detik dengan kecepatan maksimal 5 km per jam bro. 5 km per jam.
Lanjut di bawah sini ada starting switch. Ini starting switchnya. Kemudian ini untuk controller AC bro. Ini untuk controller AC. Ini untuk menyalakannya. Kemudian ini untuk menyalakan AC-nya. Ini sirkulasi ya, sirkulasi udaranya, mau dari dalam kabin ataupun dari luar kabin aja. Kemudian di sini ada blower untuk mengatur kecepatan blowernya, high low. Kemudian di sini untuk mengatur temperaturnya. Temperatur mau dibikin panas atau dingin, bro. Kemudian di sini air flow. Artinya itu arah udaranya itu mau diarahkan ke kaki. Di bawah situ ada air flow juga, bro. Mau diarahkan ke kaki ataupun ke atas saja. Oke, lanjut di sebelah sini. Ini ada shift lever. Shift lever itu posisinya ada reverse, neutral, drive, 6 sampai 2, kemudian low. Ingat, pada saat kita akan men-start unit, pastikan shift lever ini pada posisi netral ya. Pada posisi netral, karena pada saat shift lever itu selain pada posisi netral, unit ini tidak akan bisa start ya. Tidak akan bisa start. Kemudian di sini ada switch untuk parking brake, bro. Ini switch untuk parking brake. Kemudian di sini ada switch untuk power window. Power window kaca sebelah kiri, bro. Kalau 465 dia ada juga power window sebelah kanannya. Cuma di sini manual tuh, bro. Itu manual. Kemudian di belakang situ itu ada alarm untuk fire suppression. Alarm fire suppression. Kemudian di situ ada untuk auto loop. Itu untuk auto loop. Kita matikan dulu alarm fatigue-nya, bro. Oke, bro, kita lanjut ke bagian instrumen panel di sini, bro. Di sini di bagian kiri di sini itu ada namanya torch converter oil temperature. Kemudian di atas itu ada namanya engine coolant temperature. Kemudian ini ada namanya tachometer atau RPM ya. Ini tachometer ya. Kita sebutnya ini tachometer. Kemudian di sini ada speedometer. Ini speedometer. Kemudian di sini ada namanya shift indicator ya. Shift indicator ini fungsinya untuk mengetahui gear yang aktual, bro. Aktual gear pada saat unit ini travel, bro. Jadi walaupun shift lever ini kita posisikan di drive, itu walaupun shift levernya ini kita posisikan di misalnya di 3 ya, bro. Di 3. Itu belum tentu di aktual gearnya atau shift indikatornya itu dia akan pada posisi gear 3, bro. Bisa aja di 2 ataupun di 1, bro. Oke, lanjut. Di sini ada shift lever position pilot lamp. Kemudian di sini ada auto retarder speed indicator, bro. Auto retarder speed indicator. Atau auto retarder set speed indicator, bro. Jadi pada saat kita aktifkan RSC-nya nih. Nah, kita aktifkan seperti ini. Kita akan atur RSC-nya itu, bro, menggunakan auto retarder set lever ini, bro. Dia harus jalan, bro. Kalau nggak jalan dia nggak bisa nyala, bro. Nggak bisa pindah. Oke. Lanjut, di sini ada retarder oil temperature. Kemudian di sini ada fuel gauge. Nah, di sini ada namanya fuel caution lamp ini, bro, yang warna merah. Ini namanya fuel caution lamp. Biasa dia muncul pemberitahuan juga di situ di karakter display bahwa fuelnya itu kurang dari standarnya, bro. Kemudian lanjut, di sini ada di atas ini ya. Di atas ini ada power mode, eco mode, kemudian suspension mode. Ini ada high, medium, dan smooth. Ini cuma kalau dilengkapi ya. Biasanya itu nggak dilengkapi, bro. Biasanya nggak dilengkapi untuk bagian di sini. Kemudian untuk bagian, aduh, masuk gambar nih, bro.
untuk bagian di bawah sini bro. Nah ini namanya central warning lamp, ini parking brake pilot lamp, kemudian ini brake oil pressure, kemudian ini engine oil pressure, kemudian ini steering oil temperature, kemudian ini battery charge circuit caution lamp, kemudian ini maintenance caution lamp, kemudian di sini ini ada namanya machine monitor option system caution lamp, kemudian di sebelahnya ini ada namanya engine system caution lamp. Bentar bro, nyala fatigue alarmnya. Ini engine system caution lamp. Kemudian di sebelahnya ini ada namanya transmission system caution lamp. Kemudian ini retarder system caution lamp. Kemudian ini tail caution lamp. Kemudian di sebelahnya ada namanya seat belt caution lamp. Oke. Lanjut di bagian kanan di sini, ini ada namanya auto retarder ready pilot lamp. Jadi pada saat panel ini menyala, berarti auto retardernya itu aktif bro. Auto retarder set speed control itu tadi aktif bro. Kemudian di sini ada retarder pilot lamp, kemudian dumb body float, kemudian ini emergency steering, kemudian ini preheating pilot lamp. Kemudian di atas ini ada namanya lock up pilot lamp bro. Lock up pilot lamp ini akan menyala pada saat tadi switch ice low ini diaktifkan ya. Nah ini bro, switch ice low nya ini diaktifkan, otomatis dia akan menyala lock up pilot lampnya tadi bro. Oke, untuk bagian instrumen panelnya itu aja bro. Kemudian di atas ini ada high beam dan turn signal lampnya ya. High beam dan turn signal lamp. Untuk bagian instrumen panelnya itu aja bro. Kemudian di bawah sini ini ada pedal bro. Ini pedal untuk akselerator atau pedal gas ya. Ini pedal akselerator atau gas. Kemudian di samping ini ada pedal foot brake bro. Nah untuk di HD Komatsu ini pemakaian brake itu dianjurkan lebih menggunakan retarder bro, karena pada saat kita sering menggunakan foot brake ini, di sini engine oil pressure-nya ini brake oil pressure-nya ini bro, pasti dia akan menyala bro. Jadi kalau brake oil pressure-nya itu dia nyala di HD Komatsu strip 7 nya itu, dia sebenarnya error 03 bro. Error 03, cuma itu sudah hal yang biasa bro. Itu pasti rata-rata itu brake oil pressure-nya itu pasti nyala bro, karena kita sering menggunakan foot brake ini bro. Jadi foot brake ini harusnya itu digunakan pada kecepatan di bawah 10 km per jam bro. Kemudian di bawah di sampingnya sini ini ada emergency brake bro. Ini ada emergency brake. Jadi emergency brake ini digunakan pada saat terjadi sesuatu hal yang emergency. Contohnya seperti pada saat terjadi steering wheel ini tidak bisa dikemudikan, kita bisa langsung shortcut aja menggunakan emergency brake. Kita tidak usah menggunakan retarder ataupun foot brake, kita bisa langsung shortcut ke emergency brake bro. Itu boleh bro. Tapi kalau dalam operasional yang biasa, contohnya saat loading dan dumping, itu lebih digunakan retarder ini bro. Di sini harusnya itu ada itu tadi bro, front brake cut off nya bro. Front brake cut off, dia pernah ada kejadian 785 itu brake depannya itu kebakar bro. Brake depannya itu kebakar. Jadi karena sering menggunakan foot brake tadi di atas kecepatan 10 km per jam bro. Biasa kita gunakan foot brake itu pada saat di jalan-jalan yang licin bro. Kenapa kita gunakan pada saat di jalan yang licin? Itu karena brake depan dan brake belakang itu main. Oke.
Apalagi ya bro, untuk error-errornya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, apa saja errornya dan tindakan antisipasinya bro. Videonya cukup jelas aja kalau saya lihat di situ. Oke, mungkin sekian aja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.